Oke Mbak Kaila, Assalamualaikum Mbak Ida ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke ya guys, kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Tiwi ya, Mbak Hahlah ya, Mbak Sri Mulyani, Mbak Teteh, Mbak Suhartini ya. Oke, siap Bu Wiwi ya. Oke, siap Mbak Sri Dewi, Mama Ivan ya, Mbak Male, Mbak GFN ya, siap Mama Zidan ya. Yuk kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, bismillah ya. Siap Mbak Ida Bastari. Nah, teman-teman, besok kita nuzul Quran ya. Nah, oke, aman ya. Nah, semoga kita bisa lebih semangat ya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, karena besok kita memperingati nuzul Quran ya. Siap Mbak Virgo ya, siap Mbak Kasmawati ya, siap Bu Wiwi ya. Jadi nuzul Quran itu adalah waktu di mana Rasulullah pertama kali menginjakkan kakinya di Gua Hiro dan menerima wahyu pertama. Dari 6.666 ayat itu ada 114 surat, ada 30 juz, ada 77.429 kata dan kemudian 313 huruf itu turun turun selama 23 tahun. Video udah ada belum Zah? Udah, tapi kan tampilnya ngantri ya guys, sampai malam ya, bahkan sampai besok kita masih bahas tentang nuzul Quran ya. Siap ya Mbak Eli ya, balik lagi ya sampai paham. Sampai paham ya. Oke ya. Oke ya, aku mulai boleh. Ustazah, berhubungan badan di malam takbir sama suami boleh. Tidak ada keharuman berhubungan badan di malam takbir. Yang diharamkan itu berhubungan badan saat kita berada dalam ini ya guys, dalam ihram ya, saat umroh ya. Oke ya, betul sampai paham ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, jadi saat umroh ya nggak boleh. Minimal berapa uang jualan yang mesti kita zakatkan. Pokoknya penghasilan kita itu Mbak, ya penghasilan kita itu berapa ya, keluarkan zakat 2,5%. Kalau penghasilannya udah 15 juta ke atas sih ya. Ustazah, kayak iya, aku cuma tengok teman-teman mesos aja dan aku start kerja lagi. Siap Mbak Irus ya. Oke ya guys, siap Mbak Bibi ya. Oke ya, ngabsen doang ya. Habis itu kerja lagi ya, siap. Silaturahmi semoga terjaga. Kerja semangat ya. Ustazah, kalau penghasilan cuma 2 juta tidak wajib zakat. Penghasilan wajib zakat jika penghasilan itu setara dengan 85 gram emas ya. Ustazah sudah bisa bayar zakat sekarang. Afdolnya zakat itu dekat-dekat daripada Idul Fitri ya guys. Oke, Ustazah mau tanya, zakat tijaroh boleh diberikan ke semua, zakat itu diberikan ke siapa? Semua ke fakir atau miskin misalnya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup memenuhi kebutuhannya ya. Oke, kemudian boleh diberikan kepada ponakan, sepupu boleh. Ustazah, oke, memasak pagi hari di bulan Ramadan untuk perempuan, untuk anak perempuan yang sedang nifas tentu boleh. Karena orang yang nifas, orang yang haid ya, itu tidak ada kewajiban puasa ya. Oke ya, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, atau dia sakit, kita boleh aja masakin buat dia. Bolehkah zakat mal dibagikan anak-anak saat lebaran? Dibagikan anak-anak saat lebaran? Janganlah, zakat itu jangan dijadikan THR. Karena THR itu takutnya orang kaya yang nerima. Jadi zakat itu teman-teman boleh bagikan kepada yang berhak menerimanya.
seperti orang fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, tapi uangnya nggak cukup ya. Ustazah, di saya rumah RT suka bagiin zakat. Apa harus saya terima? Ya, kalau Mbak dikasih zakat terima. Berarti mereka punya kategori kategori tertentu kenapa Mbak harus diberikan zakat ya. Ustazah, kalau waktu sholat lalu di pertengahan sholat ada sisa makanan. Lalu sisa makanan itu kita telan. Itu hukumnya gimana? Jadi begini, menelan sisa makanan, menelan darah gusi, ya, kemudian menelan sisa makanan, kemudian menelan darah gusi, ya, kemudian menelan apa namanya dahak, ya, itu semua tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, zakat ke adik boleh nggak? Zakat boleh ke adik ya, dengan syarat adik itu fakir atau miskin ya. Fakir tidak bekerja ya, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup memenuhi kebutuhannya ya. Fakir dia tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke. Ustazah, oke, bentar ya guys ya. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh disimpan kerek khusus tiap pagi, lalu saya transfer nanti pada akhirnya. Itu boleh nggak? Jawabannya adalah boleh dong. Ya, jawabannya adalah boleh, nggak jadi masalah ya. Berarti menyerahkannya adalah dengan cara ini ya, transfer. Itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah sama sekali ya. Oke, gitu ya guys. Sebentar ya. Ustazah, kalau sedekah subuh disimpan udah ya, udah aku jawab ya guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ustazah, Ustazah, boleh nggak kalau sholat taraweh ke-16? Ke-16 nggak pakai kunut, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nggak pakai kunut, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya udah 5 hari ada flek, tapi 2 hari ini baru agak banyak dan 3 hari baru haid. Gimana hukumnya? Maksudnya gimana nih? Pokoknya haid itu lebih dari 15 hari baru dia istihadah ya. Ustazah, kalau PRT itu terkategori fakir miskin atau tidak? Pembantu rumah tangga itu miskin atau tidak? Cuman teman-teman yang tahu itu. Oke, fakir itu adalah orang yang tidak bekerja, miskin itu adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nah, cuman teman-teman yang tahu itu. Ya, Ustazah, nah, oke, dia fakir atau miskin. Umurku 63 tahun, tidak bekerja, uang dikasih anak, apa wajib zakat? Wajib zakat atau tidak tergantung Mbak. Kalau seandainya dengan uang dikasih anak itu Mbak nggak cukup ya, maka Mbak kena zakat. Maka Mbak nggak kena zakat mal, tapi zakat fitrah tetap kena ya Mbak. Zakat fitrah tetap kena ya. Zakat fitrah tetap kena. Oke. Zakat fitrah semua harus bayar ya guys. Bahkan anak bayi yang baru lahir pun tetap harus bayar zakat fitrah. Ustazah, kalau sholat jemaah baru 1 rakaat kentut, tapi dilanjutkan karena malu, terus sampai di rumah diulang. Jangan Mbak. Ya jangan, karena saf orang nanti khawatirnya bakal keputus. Jadi bagusnya kalau memang udah buang angin, Mbak udah keluar aja ya, keluar aja, selamatin orang lain ya. Jangan sampai nanti orang lain tidak bisa sholat dengan maksimal karena kita ya. Oke ya, gitu ya guys. Oke. Ustazah, saya punya emas 75 gram, apakah saya wajib zakat? Emas 75 gram belum wajib zakat ya guys. Emas 75 gram belum wajib zakat. Wajib zakat kalau dia adalah 85 gram. Kalau deposito 100 juta belum wajib zakat ya. Jadi gini guys, tabungan yang wajib zakat itu adalah ketika tabungan itu setara dengan 85 gram emas. Selagi tabungan teman-teman tidak setara dengan 85 gram emas, maka dia belum lagi wajib zakat, oke? Nah, 85 gram emas, 1 gram emas sekarang berapa harganya? Misalnya 3 juta ya, kali 85, itulah wajib zakat. Selagi belum itu belum wajib zakat ya.
Ustazah, bolehkah zakat fitrah ditransfer ke saudara di kampung? Boleh banget ya, nggak jadi masalah ya. Ditransfer ke saudara di kampung nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah sholat sunat dikerjakan sebelum azan? Sholat sunat apa? Sholat sunat qobliyah. Kalau sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu harus azan dulu baru boleh sholat ya. Harus azan dulu baru boleh sholat ya. Ustazah, oke. Jamaah wanita satu saf dengan wanita itu ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan boleh sejajar, ada yang mengatakan mundur satu jengkal, ada yang mengatakan di belakang banget. Itu ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke ya. Ustazah, oke. Kalau orang nggak punya kerja, apakah harus zakat? Kalau kita bicara zakat hari ini, kita harus tahu dulu yang ditanyakan itu zakat apa, guys. Ya, yang ditanyakan itu zakat apa? Kalau zakat mal nggak wajib zakat. Kalau zakat fitrah wajib zakat. Ya, jangankan teman-teman tidak bekerja, anak baru lahir aja wajib zakat. Kalau zakat fitrah semuanya kena ya, guys. Kalau zakat fitrah semuanya kena ya. Ustazah, di tempat saya zakat setelah dikumpul dibagikan satu RT rata setelah sholat id boleh. Setelah sholat id boleh, nggak jadi masalah. Setelah sholat id lebih bagus zakat itu diserahkan sebelum khatib turun dari mimbar loh. Oke, karena kalau khatib udah naik ke mimbar kita nggak boleh zakat lagi ya. Ustazah, oke. Oke, aman ya. Kita lanjut ya. Ustazah, sholat duha jam 7 boleh nggak? Boleh. Sholat duha itu intinya adalah 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, sholat taraweh tiap-tiap rokaat baca iftitah nggak? Baca iftitah setiap sholat itu cuma rokaat pertama saja. Misalnya nih sholat duha, dua, 12 rakaat. Setiap 2 rakaatnya dianjurkan baca iftitah. Setiap 2 rakaatnya dianjurkan baca iftitah. Tapi kalau enggak juga enggak ada masalah ya. Ingat ya, iftitah itu di rakaat pertama saja setiap jenis sholat ya. Ustazah, oke, kalau kita bayar fidyah ke orang fakir, apakah kita bilang kita bayar fidyah? Enggak usah. Tinggal bilang ini ada rezeki gitu aja ya. Oke. Ustazah, oke aman ya. Saat puasa sebaiknya mandi besar kapan? Kenapa Mbak mandi besar? Mandi besarnya Mbak kenapa? Mbak ngapain? Mbak ngapain? Ustazah, oke. Berapa membayar fidyah berpuasa? Jadi begini ya Mbak, jadi begini. Oke. Kalau teman-teman nggak berpuasa karena sakit yang tidak mungkin sembuh, atau teman-teman tidak berpuasa karena tua tidak mungkin puasa, atau teman-teman hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kalau teman-teman berpuasa akan bermasalah untuk janinnya, maka teman-teman boleh membayar fidyah dengan cara membayar 7 on per hari. Sebagian ulama bilang 1,4 kilo. Kalau teman-teman mau pilih yang murah nggak bagus, nggak ada masalah ya. Oke, nah jadi misalnya nih 7 on kali 30 hari ya berarti 21 kilogram kasih ke fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, hutang puasa sudah bertahun-tahun masih bisa diganti nggak? Kalau ingat jumlahnya bisa ya. Ustazah, oke, Ustazah, batas mandi wajib besar pas puasa setelah jima itu sebelum azan subuh. Tapi kalau keduluan teman-teman azan subuh dulu baru mandi, ya kalau ketiduran nggak masalah nggak ya. Oke, Ustazah, batas oke aman ya. Saya punya LM 80, perhiasan 70. Apa kena zakat? Kenakan zakat ya Mbak. Oke, 2,5%. Apa boleh kita membayarkan zakat fitrah untuk orang tua yang sudah tua? Bayarkan, bantu orang tuanya. Ustazah, menangis batal puasa enggak? Menangis tidak membatalkan puasa. Dan menangis pun tidak membatalkan sholat. Ustazah, kalau menelan air liur, menelan sisa makanan ya, kemudian menelan daha ya, itu semua tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan puasa karena tidak bisa menghilangkan dahaga.
Oke. Ustazah, ada teman ngutang, bolehkah itu dijadikan zakat fitrah? Nggak bisa. Misalnya Mbak Suryani ngutang dengan aku, lalu dia nggak mau ganti, lalu aku niatkan zakat aja deh di tengah jalan, nggak bisa. Zakat itu nggak bisa diniatkan di tengah jalan. Zakat dan hutang dua hal yang berbeda. Hutang tetap hutang, zakat tetap zakat ya. Ustazah, cek gula darah apakah membatalkan puasa? Tidak ya. Cek gula darah tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, saya 7 hari haid, itu pun putus-putus. Suci 8 hari. Ya udah nggak apa-apa. Silahkan sehari ke-8 sholat. Cicipi makanan lagi puasa itu gimana? Kalau mencicipi makanan lagi puasa, teman-teman tidak batal. Yang penting benar-benar tidak boleh masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Oke. Ustazah, bayar fidyah boleh tidak setelah Idul Fitri? Boleh, nggak masalah. Ustazah, diinfus batal puasa nggak? Tergantung isinya. Kalau isinya adalah vitamin batal, tapi kalau isinya obat harus dilihat. Apakah obat itu sampai ke peredaran darah dan otot saja atau sampai ke lambung? Kalau dia sampai ke lambung maka dia batal. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, apakah logam mulia dan emas digabung perhiasannya? Pastikan emasnya 24 karat. Kalau iya bisa digabung. Ustazah, bayar hutang fidyah sudah bertahun-tahun baru bisa bayar sekarang. Sebenarnya nggak boleh. Ya, udah bertahun-tahun. Tapi daripada nggak sama sekali bayar aja lah. Ya, 1 juon kali 30 hari. Kalau 21 kilo. Kalau 2 tahun ya 42 kilo. Segera bayar biar kita tenang ya Mbak. Ustazah, sebentar ya. Kalau masuk angin kerokan batal nggak? Tentu tidak. Kerokan tidak membatalkan puasa. Ustazah, semua batal ku tengok kawan-kawannya. Ya, terulang lagi. Kerokan batal nggak? Nelan air ludah batal nggak? Batuk batal nggak? Nanti bentar lagi ada yang nanya, buang angin batal nggak? Kentut batal nggak? Marah, gosip batal enggak ya, itu semua tidak membatalkan puasa ya. Tidak membatalkan puasa. Ustazah, kalau nyicil rumah lewat akad syariah aku tetap nggak nyaranin karena dia harganya tetap tinggi dan kadang-kadang tetap ada denda kalau kita tidak mengerjakannya, kalau kita tidak membayarnya. Ustazah, kalau ngaji duluan pada hatmil Quran apa dibilang sudah baca? Maksudnya gimana? Ustazah, kalau suntik KB tidak membatalkan puasa karena suntik KB itu cuma sampai ke dalam bagian intramuskuler dari pembuluh darah. Ya, oke guys. Ustazah, bayar puasa wajib sambil puasa Daud jangan. Dalam agama Islam ayakuna lillah ayakuna lisunnah. Satu niat satu amal. Jadi kalau bisa teman-teman tetap satu niat satu niat satu amal ya. Ustazah, saya haid 7 hari, suci 8 hari, datang lagi hari ke-16. Ya, berarti kalau udah datang hari ke-16, coba dicek apakah dari 16 itu ada 7 hari lagi nggak? Kalau ada 7 hari lagi, itu haid, setelah itu baru istihadah ya. Gitu ya guys. Nah, berarti kalau haidnya 2 kali sehari, 2 kali sebulan itu nggak normal. Mbak coba cek, jangan-jangan takutnya faktor makanan, hormon, penebalan dinding rahim, atau kista, atau miom, atau endometriosis. Yang penting dicek aja dulu ya, haid nggak teraturnya ya. Ustazah, aman ya. Tetes mata batal nggak? Ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan batal karena dia sampai ke tenggorokan, dan banyak ulama mengatakan tidak batal karena tidak ada salurannya ke lambung. Ya, identifikasinya lebih banyak mengatakan tidak batal ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya ya. Ustazah, bolehkah menabung emas di bank?
Maksudnya nabung emas di bank. Ada nggak barang emasnya? Kalau emasnya bisa dicairin, bisa dipegang boleh. Tapi kalau sekedar nabung-nabung doang, hanya konversi nilai rupiah itu nggak boleh ya. Oke, gitu ya. Mencicipi makanan saat puasa adalah tidak batal ketika dilepehkan lagi ya. Oke, kalau menghirup oksigen nggak usah puasa Mbak Santi. Kalau udah Mbak sampai pakai oksigen nggak usah puasa lah, batalkan aja. Udah pakai-pakai oksigen puasa juga. Islam tidak seperti itu ya. Kalau udah pakai oksigen ya itu udah nggak usah lagi puasa cuy. Rajin kali pun si kawan ini. Ustazah, kayak gitu ya. Saya taubat atas dosa-dosa saya, tapi saya tidak menangis dalam doa. Cuman saya tidak berjanji tidak mengulanginya. Ya sudah, tidak harus menangis untuk sebuah taubat, tidak harus menangis untuk muhasabah diri. Ya nangis-nangis kalau akhlaknya nggak diubah juga nggak bisa. Ya, oke. Jadi tidak harus menangis untuk menyatakan kita salah ya. Oke ya. Oke ya, Ustazah. Hmm, ya, tidak usah puasa kalau sakit guys karena ada perintah hifzun nafs menjaga diri kita. Oke ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Niat sholat dibaca di dalam hati boleh ya. Tapi kalau sholatnya jangan dalam hati. Kalau teman-teman sholat itu mesti dilafazkan ya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita, oke? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita, oke? Ustazah, oke ya, sebentar ya. Oke, Ustazah. Ustazah, apa boleh sholat taraweh? Sholat taraweh tapi sholat witirnya dilakukan setelah tahajud? Boleh. Sholat taraweh witirnya dilakukan setelah tahajud? Boleh. Jadi sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian nggak witir, tengah malam baru witir, nggak jadi masalah. Misalnya tengah malam setelah tahajud misalnya boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke aman ya guys. Oke, penjelasannya kalau waktu puasa kita tidak boleh berkumur. Jadi begini, yang menjadi esensi bukan berkumurnya tapi ketelannya. Mbak kalau berkumur ketelan pasti batal. Kalau berkumur nggak ketelan nggak batal. Saranku daripada Mbak ribet, Mbak cukup kumur saat zuhur dan asar, saat maghrib, isya dan subuh aja. Maka untuk zuhur dan asar nggak usah kumur kalau memang takut batal. Ustazah punya wudhu menahan kentut apa basi punya wudhu? Menahan kentut tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau bisa kentut itu dibuang tidak ditahan. Tinggal ambil wudhu lagi aja. Oke ya. Ustazah sholat taraweh ibu yang di sebelah saya bacaannya berisik. Bacaannya berisik kedengeran di kiri dan kanan. Jadi kita mesti melafazkan bacaan ayat kita hatta yastami'una fil uzunak ya hanya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Nggak boleh kita baca Quran. Nggak boleh kita sholat. Sampai pula kedengaran sama 1 kilometer itu nggak boleh. Ibunya nggak ngerti itu. Memang ada perintah untuk melafazkan bacaan Quran, tapi batasannya cuma sampai telinga kita mendengarkan. Ya, Ustazah, kenapa kalau rindu Rasulullah suka nggak tahan pengen nangis? Nggak apa-apa. Alladzina dzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dalam dalil lain dikatakan bahwa jika disebutkan nama Allah, nama Rasulullah ya, kemudian maka idza tuliyat alaihim ayatuhu zadashum iman, bertambah keimanan ya. Ustazah, hari ke-12 masih keluar flek keruh coklat muda, belum boleh berpuasa ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, gimana ini masih ada coklat-coklat, masih ada flek, saya pengen puasa." Apa kata Sayyidatina Aisyah? Jangan puasa dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau
kering total. Teman-teman yang flex, suka haid, gak lancar, suka istihadah, aku sangat nyaranin teman-teman minum madu yang kita sering minum itu. Namanya madu akasia. Karena flek itu sangat terkait dengan ibadah. Bayangkan teman-teman kalau haidnya nggak teratur. Teman-teman harus haid 15 hari, futur, nggak bisa ngapa-ngapain, sholat juga nggak bisa. Tapi kalau teman-teman haidnya teratur ya, 6 hari, 7 hari, bisa sholat 3 minggu. Nah ini teman-teman sampai 14 hari nggak sholat, nah sampai 15 hari hati kita gersang. Maka seperti itu, kayak keputihan. Keputihan itu bikin ribet, teman-teman harus cebok sebelum sholat. Maka ketika udah teratasi dengan akasia, maka tentu dia lebih baik. Sama dengan sakit lutut, sholat udah susah ditekuk, mau baca Quran udah sakit lututnya, mau sujud lututnya udah nggak enak. Coba atasi dengan madu osteo. Jadi goalnya itu ibadah. Walaupun kita minum madu yang aku spill, tetap goalnya adalah ibadah. Kan gitu maksudnya ya. Oke, kita masih sholat tahiyatul masjid tapi sudah di akhir tiba-tiba azan. Berhenti, nggak usah sholat. Ya, karena tahiyatul masjid, karena tidak ada sholat saat azan berkumandang ya. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, tadi malam aku lupa witir berjemaah. Setelah tahajud aku baru witir. Betul, boleh ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, iya azan itu dijawab ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke. Suami nggak sholat, saya selalu ingatkan, tapi selalu dilalaikan. Apakah imbas terhalang rezeki? Jelas ya. Oke, jelas terhalang rezeki ya, teman-teman ya. Bentar ya. Oke, terhalang rezeki itu jelas ya teman-teman ya, karena seperti ini ya guys, apa namanya, dosa itu akan membuat, beberapa hal ya. Yang pertama dosa itu akan membuat kita susah rezeki, yang kedua susah urusan, yang ketiga susah menghafal, yang keempat adalah susah mendapatkan ketenangan. Jadi memang, susah ya teman-teman ya, susah banget itu kalau banyak dosa ya. Oke ya guys, nah, sampai sekarang aku nggak tahu, jadwal Ustazah Nela, 6 sampai jam 8 tanya jawab dan madu, 8.30 sampai jam 10 tanya jawab dan madu, 11.30 sampai jam 12.30. Oke ya, Ustazah, oke kalau nebu nggak batal karena dia cuman sampai ke pernafasan aja ya. Oke ya, Ustazah, oke dalam keadaan puasa, oke sebentar ya. Oke sebentar ya, Ustazah, cara menjawab azan, oke. Cara menjawab azan adalah ketika muazzinnya bicara Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka jawaban kita adalah sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar sama ya. Tapi ketika muazzinnya berbicara as-salatu khairum misalnya nih, hayya 'ala sholat dan hayya 'alal falah, maka kita menggantinya dengan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika tapi ketika imamnya mengucapkan as-salatu khairum minan naum ya, maka jawabannya shadaqata wa bararta ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Mbak Susi terus minum aja karena banyak orang yang asam lambungnya sudah membaik, sudah ribuan orang ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke aku oke gitu ya. Oke, apa nama madunya tadi? Madunya ada. Nanti jam 11:20 aku spill. Madu kita itu asli, udah terceor ratusan ton di akun kita. Setiap hari terceor ratusan kilo. Ya, ada juga dia cuma ada 2 madu sih. Yang pertama untuk penyakit dalam seperti hipertensi, benjolan, empedu. Ada juga yang untuk madu lutut ya, tulang, tumit, lutut, pinggang ya. Tuh ya, tuh saya konsumsi akasia benjolan saya hilang tuh, benjolan. Nah, Masya Allah. Sebenarnya aku bisa aja tidak spill madu di live karena bisa main di video.
tapi madu itu sangat murah kalau di live kan. Jadi aku dedikasikan waktu aku untuk teman-teman biar bisa dapat beli madu itu dengan harga yang murah di live aku. Oke. Keputihan madunya akasia. Sakit-sakit badan madunya adalah osteo. Nah ini kan, coba keluhan teman-teman apa? Semuanya ada di situ jawabannya, ya kan? Oke ya, oke. Boleh Mbak Suhaimi, nggak diminum madunya ya. Tuh ya, udah beli madu, perut rasa nyaman, perut nyaman, mah tentram. Tuh, Masya Allah, ya kan? Nah gitu ya, nyeri lutut madunya osteo. Haid nggak lancar, asam urat akasia. Orang udah banyak beli guys, udah pada membaik guys. Ini tercium rata-rata 500 kilo setiap harinya. Di atas 500 kilo. Jadi nggak usah khawatir untuk madunya. Oke. Keputihan akasia. Oke. Nah coba baca bismillah. Aku coba jelaskan madunya. Oke, yang penting teman-teman COD aja. 1 kilo cuma 99.000. Kita ada 2 madu, yang pertama untuk daleman, yang kedua untuk luaran. Kayak saraf kejepit, pengapuran, itu madunya osteo. Sekarang aku ke madu akasia dulu, baru ke madu tulang. Banyak yang udah terbantu. Ya, coba ya. Madu akasia ini madu yang aku minum. Rasanya enak banget cuy. Enak banget. 1 kilo 99.000 dapat pahala sunnah meminumnya dan sehat. Udah banyak orang yang beli guys. Teman-teman niatkan karena Allah memang benar-benar bagus sehingga teman-teman itu bisa lebih enak ibadahnya. Oke, sekarang madu yang daleman dulu ya. Kalau untuk madu tulang tunggu sebentar ya, yang madu tulang. Oke. Sekarang akasia dulu bismillah, fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, haid gak lancar, keputihan, gak haid, haid terus, myom, kista, benjolan, akasia. Aku gak ada sakit apa-apa, aku minum akasia, oke? 1 kilo 99.000. Kalau beli 2 nanti aku hambiarin harganya. Wasir nanti, sabar dulu. Yang mau madu tulang sabar dulu ya. Oke ya. Akasia bismillahirrohmanirrohim ya. Yang beli 2 diam dulu, nanti aku turunkan harganya ya. Satu-satu dulu ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Tuh, lagi murah guys. 99.000, tapi hari ini cuma 91.000 aja. Langsung COD guys, langsung COD. 91.000 aja, oke? Langsung COD ya guys, oke? Mantap cuy, mantap ya guys. Oke ya. Udah diminum madunya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Madu tulang, pengapuran, nyeri sendi santai dulu aja ya. Oke, gitu ya. Salah Mbak Aini, disemutin atau tidak bukan karena dia asli. Ya, itu semut itu hama, di sarangnya pun ada semutnya, tergantung kepada semutnya suka atau tidak. Menentukan madu asli bukan dari semut, tapi dari uji lab ya. Oke, nah alhamdulillah saya menderita diabetes selama 2 bulan. Alhamdulillah sekarang udah turun tuh, Masya Allah. Pengapuran lutut nanti ya, madunya madu osteo. Tunggu sebentar ya, ini madu saraf kejepit osteo ya. Yuk akasia dulu, bismillah, fokus ya guys. Akasia, ada yang membeli 2 ya, 2 kilo ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver.
kanker. Hepatitis adalah akasia, oke? Sebelum ke madu tulang, aku mau nanya ada yang mau beli 2 nggak? Kalau ada tulis mau. Aku turunkan harganya. Madu tulang sabar sebentar 5 menit lagi aku spill ya. Fokus ya, ada yang mau beli 2? Kalau mau beli 2, aku hambiarin harganya ya. 2 kilo loh guys, 2 kilo loh guys, 2 kilo loh. Ya teman-teman nggak pengen tahu nih, ini aku buktiin ya. Kita lagi ada promo dari Ramadan Extra Seru dengan aku juga nurunin. Teman kita doa dulu yuk, sesi kedua ini ya, Masya Allah ya. Kita doa dulu, Bismillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Mama Yuda, Mbak Nursiah, Mbak Zia Hisma ya. Mbak Sari dan mbak-mbak lainnya ya. Siap Mbak Mom, siap panggil Ci aja, siap. Oke, yuk kita doa yuk. Oke, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Aku kira-kira boleh jawab pertanyaan teman-teman semua. Tadi pagi kita udah banyak bicara tentang nuzul Quran dan ada doa yang sangat dianjurkan dibaca saat nuzul Quran. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa tsabbis aqdamana binuril Quran. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku dengan tilawah Quranku dan kokohkan pendirianku dengan cahaya Al-Quran ya. Nanti aku buat videonya, teman-teman tinggal cek aja. Oke ya, siap Mbak Wahyu. Udah, aku mulai ya teman-teman ya, bismillah ya. Nah Ustazah, bagaimana cara lapang rezeki? Tadi ada yang nanya. Oke, aku coba jelaskan gitu ya, bahwa rezeki itu ada 4 sumbernya. Yang pertama adalah given by Allah, dari Allah, nggak usah diminta, nggak usah dicari, pasti dapat. Nah, apa dia? Ada dalil wa narzuqukum min haitsu la yahtasib ya, bahwa kami akan memberi engkau rezeki pada tempat yang tidak diduga-duga. Bikin fitih nuzul Quran, iya, ngantri ya videonya hari ini ya. Nah, jadi iya pada tempat yang tidak diduga-duga ya. Kemudian yang kedua, ya jadi teman-teman gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain, insya Allah tetap ada rezekinya. Yang kedua adalah rezeki yang datang karena kita cari. Ada dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita melainkan kita mampu merubah nasib kita itu. So teman-teman, bawa rezeki yang kedua ada karena kita cari. Fiti, siap. Fitinya udah dibuat, tinggal ngantri aja. Ngantri sampai malam ya. Nah, oke ya, aman ya guys. Siap. Teman-teman semangat kali nengok Fiti. Ya pengen masuk surga semua ya. Kemudian yang ketiga adalah rezeki yang didapat karena kita bagi. Ada dalil bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada diri kita. So kita semuanya dan kemudian rezeki yang didapat karena kita syukuri ya. Jadi ada 4 sumber rezeki, jangan buang-buang. Yang pertama datang dari Allah, yang kedua karena kita cari, yang ketiga rezeki datang karena kita bagi, yang keempat karena kita syukuri. Oke. Ustazah, kalau kita menghutangkan uang dan belum dibayar-bayar, apakah betul dihitung sedekah selama belum bayar? Nggak betul. Hutang tetap hutang, beda dengan akad sedekah ya. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak pakai doa kunut, sah nggak sholat subuhnya? Sah. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman tidak kunut itu tidak ada masalah ya. Ustazah, gimana kalau imam lagi sholat berjamaah? Terus saya sholat witir sendiri, nggak boleh. Tidak ada sholat sendiri saat orang sedang sholat berjamaah, nggak ada. Ya makanya aku bilang seandainya teman-teman seandainya di masjid teman-teman itu 20 rakaat, lalu teman-teman cuma 8 rakaat pulang, ya jangan sholat witirnya di situ saat orang berjamaah. Tidak boleh sholat sendiri saat orang sedang sholat berjamaah. Jadi witirnya di rumah, jangan witir saat orang sedang sholat berjamaah.
Misalnya sholat zuhur, ada orang sedang sholat zuhur di masjid, lalu teman-teman musafir, teman-teman masuk masjid, teman-teman sholat zuhur sendiri, sementara orang sedang sholat berjamaah, itu juga nggak boleh, ya, itu juga nggak boleh cuy, oke ya. Atau sebaliknya, misalnya nih teman-teman lagi sholat di masjid, teman-teman lagi jamaah, lalu di masjid itu orang itu sholat berjamaah normal, itu juga nggak boleh, oke. Gitu ya, ustazah kita biasa make kunut, oke ya, kunut. Tapi imam tidak, ikut imam ya, misalnya aku kunut, imam tak kunut, aku tidak boleh kunut. Atau aku tidak kunut, imam kunut, maka aku harus kunut ya. Ustazah, oke gitu ya, hutang kalau belum dibayar itu nilainya seolah-olah orang yang seperti engkau meminjamkannya, tidak. Ustazah, rumah dempet dengan musola, bolehkah qobliyah di rumah? Boleh. Ya, qobliyah di rumah, habis itu ke musola. Tapi jangan telat ke musolanya. Karena mengejar takbir bersama imam itu lebih utama dibandingkan qobliyah. Misalnya teman-teman nyampe di musola, itu sholat sunat qobliyah antara azan dan iqomah. Lalu rupanya baru 1 rakaat orang udah sholat berjemaah. Ya batalkan qobliyahnya, sholatlah qobliyah bersama jemaah. Nah itu bisa ya, batalkan sholatnya, sholatlah qobliyah bersama jemaah. Itu bisa ya. Maaf, batalkan sholatnya, sholatlah subuh bersama jemaah. Nah mengejar takbir atau ikhram bersama imam itu jauh lebih utama daripada sholat sunnah. Dengkul saya udah sakit, saya sholat duduk, sah nggak sholat saya? Sah. Ada dalil, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqo'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Allahu Akbar, sholat duduk. Ya rukunya hanya 15 derajat. Allahu Akbar gitu kan. Nah, kalau sujudnya 45 derajat. Allahu Akbar. Jadi sujud itu lebih rendah daripada rukuknya, oke? Oke, Ustazah, kalau puasa bolehkah kita ziarah? Boleh. Ustazah, semua pria maupun wanita saja gimana? Maksudnya gimana, Mbak? Ustazah, sholat pakai lipstik boleh nggak? Nggak apa-apa. Pakai lipstik sholat gak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah teman-teman pakai lipstik dan lipstik teman-teman itu waterproof, anti air, anti badai. Lalu kemudian teman-teman bawa wudhu, itu wudhunya tidak sah. Jadi harus dihapus lipstiknya baru berwudhu. Tapi ada beberapa lipstik yang tidak anti air, maka itu aman ya. Kalau sakit sholatnya selonjoran gimana? Ada dalil. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqo'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalkian, kalau nggak bisa telentang. Sholat boleh duduk, boleh selonjor kalau lututnya sakit ya. Ustazah, musibah yang menimpa kita apakah karena dosa-dosa kita? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau kita tidak berdosa berarti itu ujian. Kalau kita berdosa berarti itu musibah. Uang sedekah subuh dibagi ke anak-anak tidak ada masalah. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Nuzul Quran bagi yang sedang datang bulan. Gak ada amalan khusus di malam nuzul Quran. Cukup kita tahu saja jam 7 pagi Mama Deden, besok pagi jam 7 ya Mama Deden ya parfumnya ya. Nah jadi kalau teman-teman misalnya nuzul Quran kan besok malam. Nuzul Quran itu adalah Al-Quran pertama kali diterima oleh baginda Nabi dalam bentuk wahyu. Al-Quran itu turunnya pelan-pelan selama 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ya selama 23 tahun dan wahyu pertama turun itu adalah tanggal 17 Ramadan. Nah jadi teman-teman besok banyak doa. Ya Allahumma tsabbis qulubana bitilawatil Quran wa Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa sabbis aqdamana binuril Quran, dan kuatkan pendirian kami dengan cahaya Al-Quran. Ustazah, oke gitu ya. Kalau kita sholat tarawihnya 8 rakaat, doanya apa aja? Doa itu bebas.
Doa itu bebas aja ya guys. Nah, jadi kalau sholatnya di rumah 8 rakaat, berarti dua 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 dua. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku taraweh 2 rakaat karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku taraweh 2 rakaat karena Allah. Jadi dua 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 dua, totalnya 8 rakaat ya. Ustazah, oke. Nah nanti teman-teman, witirnya boleh 3 rakaat langsung 1 kali salam. Batas pakai hijab yang harusnya keluar rumah, selangkah keluar rumah wajib nutup aurat. Selangkah keluar rumah wajib nutup aurat. Saya sedekah subuh, duitnya dibelikan kue buat buka puasa di musola. Bagus banget itu. Sedekah subuh dibelikin kue untuk buka puasa bersama, bagus banget itu. Ya, meringankan orang berbuka, memberikan makanan untuk orang berbuka, menyiapkan makanan untuk orang berbuka, pahala besar, pahala besar. Sholat tarawih 4 rakaat aturannya gimana? Sholat tarawih itu 8 rakaat ya. Ustazah, saya biasa sholat subuh pakai kunut. Ketika berjemaah tidak kunut, ya tidak usah kunut. Ya misalnya nih kita terbiasa kunut. Kalau lagi sholat berjemaah, imamnya tidak kunut, jangan kunut sendiri cuy. Ya ikut imam. Atau sebaliknya, kita tidak kunut. Lalu jemaahnya kunut, ya kita kunut gitu, ikut berjemaah ya. Oke, Ustazah, semua makmum pria semua makmum pria, yang wanita cuman saya saja, tidak boleh. Coba teman-teman fokus sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. La sholatal fardi fima waro as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Ini ada imam, ada makmum laki-laki rame, kita perempuan sendiri di belakang. Cus, nggak boleh. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Jadi ini minimal harus berdua. Atau sebaliknya, ada imam, lalu ada makmum laki-laki, lalu ada makmum perempuan. Rame, mentok shaf pertama full. Nah, teman-teman baru masuk di shaf kedua sendiri nggak boleh juga. Pokoknya tidak ada sholat sendiri di belakang shaf ya. Nah, jadi caranya gimana? Tunggu orang lain dulu ya kan. Tunggu orang lain untuk jadi teman atau selesaikan dulu sholat jemaah. Teman-teman boleh sholat sendiri saja. Oke? Kayak gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, qabliyah subuh dikerjakan agak telat setelah sholat subuh. Boleh nggak? Boleh sekali. Nggak jadi masalah sama sekali ya. Oke, misalnya azan subuh 4.30, teman-teman baru sholat jam 5. Selagi masih ada waktu sholatnya, masih bisa melakukan qabliyah. Hal itu senada dengan sholat zuhur. Misalnya sholat zuhur jam 1, teman-teman baru sholat jam 12, azan zuhur jam 12.30, teman-teman baru sholatnya jam 1, itu nggak jadi masalah. Qobliyah dulu, baru kemudian teman-teman itu ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke sebentar ya guys. Ustazah terlalu cepat tahiyat akhir. Makmum belum baca sampai selesai. Itu gimana? Ya memang imam itu bacaannya kayak rudal ya guys. Jadi begini, cara sholat itu seperti ini ya guys. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan. Nah ketika imamnya baca sebentar dulu, Oke, aku ulang pelan-pelan ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru tuh makmumnya baca Al-Fatihah. Oke, tapi ketika imamnya udah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai, kita ikut imam. Oke, nah seperti itu. Terus apapun yang nggak selesai, misalnya bacaan ruku baru 1 kali, imamnya udah Allahu Akbar, nggak masalah. Ikut imam lebih utama. Saya perempuan, sholat subuh di rumah. Apa bisa sholat sunat isyraq? Bisa. Tapi nanti pahalanya cuman pahala isyraq. Kalau mbak mau dapat pahalanya, pahala haji dan umroh, mbak sekali seminggu lah. Walaupun nggak tiap hari lah ke masjid lah, ya kan?
atau ke musola. Siapa yang sholat subuh di masjid, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kalau lagi baca Al-Fatihah, kadang lupa Zah nggak fokus karena imam merdu suaranya dengan surat pendek, nggak apa-apa. Insya Allah imam yang menggantikan kesalahan kita. Jadi rokaat ketiga gimana Zah? Sholat fardu, rakaat ketiga sholat apa nih? Kalau sholat fardu kan rakaat ketiga imamnya diem, ya udah kita baca Al-Fatihah ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Tapi kalau oke rakaat ketiga sholat fardu kan imamnya nggak baca apa-apa kan? Ya. Ustazah, oke. Kalau sholat taraweh 4-4 gimana? Sholat taraweh bisa 4-4 tapi afdolnya 2-2-2-2. Qiyamul lail matna matna. Sholat malam itu 2-2. Oke. Ustazah, oke. Nah, bolehkah tidak membaca iftitah saat sholat jemaah? Boleh, nggak masalah. Iftitah itu sholat sendiri pun nggak wajib ya. Iftitah itu sholat sendiri pun tidak wajib berjemaah kok ya. Iftitah itu hukumnya sunnah muakkad. Sayang sih kalau nggak dibaca, oke. Ustazah, hmm, oke ya, seorang makmum pada sholat zuhur dan asar, apakah baca surat pendek juga, guys? Kalau sholat zuhur, kalau sholat asar, sholatnya kayak di rumah sendiri. Rokaat pertama, iftitah Al-Fatihah ayat pendek. Rokaat kedua, Al-Fatihah ayat pendek. Rokaat ketiga dan keempat, Al-Fatihah saja. Kayak gitu ya. Yang lain sama. Aku ulang. Rokaat satu, iftitah Al-Fatihah dan ayat pendek. Rokaat kedua Al-Fatihah dan ayat pendek, rokaat ketiga dan keempat Al-Fatihah saja. Karena dalam sholat berjamaah dalam sholat fardu itu dalam sholat fardu itu yang wajib baca yang disunahkan ayat pendek cuman rokaat 1 dan 2 aja. Ustazah, oke, kalau fidyah puasa dibayarkan kepada siapa? Boleh ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ustazah, sholat witir itu habis sholat isya itu beda sama witir dan taraweh. Sama saja ya. Nah kalau teman-teman sholat witir dan taraweh itu gini, ada sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, kan gitu kan? Aku ulang ya, kita sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kita taraweh, oke? Lalu kita witir, oke? Tengah malam kita mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Kan witir cuman boleh 1 kali saja ya, jangan witir lagi ya. Oke, Ustazah. Oke, nah paham ya teman-teman ya. Nah, sementara yang habis isya tuh kenapa? Kalau di hari biasa misalnya ada sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi ya. Witir itu sholat di dalam dan di luar Ramadan. Beda dengan taraweh. Kalau taraweh dalam Ramadan aja. Ustazah menguap baca apa? Sebut namaku. Baca apa? La haula wa la quwata illa billah. Oke, atau yang paling mantep a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Selama ini nguap ngapain teman-teman? Aduh, gitu ya. Jadi kalau nguap biar nggak nguap terus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya, semangat kali pun belajar kayak rudal chatnya nggak terbaca sama aku cuy. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Oke, udah kayak gitu ya. Nah gitu ya. Clear ya. Oke kita lanjut ya. Ustazah kalau puasa tapi nggak taraweh itu gimana? Puasa tapi nggak taraweh rugi aja sih karena nggak dapat pahala tarawehnya. Oke, Ustazah, oke, saya nguap sering kali Zah, padahal bacanya yang Ustazah sarankan. Iya dong, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketinggalan sholat taraweh apa harus nambah 1 rakaat? Bukan begitu caranya. Aku jelaskan, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Gini caranya, sholat taraweh imam itu kan 4 kali salam kan. 2, 2, 2, 2.
terus witir. Katakan jempol ini witir ya. Nah, kalau teman-teman ketinggalan 2, ya ketinggalan 1 rakaat pertama, nggak usah sholat bablas. Biarin mereka selesai bablas, oke? Nanti tarawih yang kedua, ketiga, keempat ikut ya, ikut. Nah, nanti setelah ikut 2 ini di rumah aja sama witir di rumah aja. Ya kan, Bang? Nah, itu. 2 sama witir aja ya. Ustazah oke gitu ya. Ustazah bulan Ramadan oke, kalau di luar Ramadan kita tetap witir. Witir cuy. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat duha, yang kedua witir, yang ketiga adalah puasa yaumul bid. Witir itu adalah sholat di dalam dan di luar Ramadan. Witir itu tujuannya mengganjilkan sholat. Ya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Nah, kalau teman-teman nih di luar Ramadan nih, sholat isya, ba'diyah isya, lalu witir. Ya, tengah malam mau tahajud boleh, jangan witir lagi. Batas witir adalah azan subuh. Rasulullah pernah tinggal taraweh tapi tidak tinggal witir. Rasulullah pernah tinggal tahajud tapi tidak tinggal witir. Witir kalau bisa tetap dikerjakan guys. Karena batas witir itu azan subuh. Kalau teman-teman bangun jam 4, azan subuh 4.30, masih bisa tahajud 2 rakaat dan witir 3 rakaat, atau witir doang 3 rakaat, atau mepet banget witir doang 1 rakaat, nggak ada masalah, oke? Sholat tahu-tahu baru kedengeran azan, belum masuk waktu sholat, batalkan. Gimana ceritanya? Sholat itu sah kalau masuk waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya belum masuk, sholatnya tidak sah, harus ulang lagi sholatnya ya. Ustazah, kalau sholat sunat witir rakaat ketiga tidak ada tahiyat awal. Apakah waktu rakaat ketiga surat pendeknya baca apa? Sholat witir itu dianjurkan rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Ad-Duha, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tapi itu cuman keutamaan bukan kewajiban ya. Ya, itu keutamaan dan bukan kewajiban. Ya, nah mau teman-teman baca kul pun sampai masuk liang lahat pun nggak apa-apa. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Apa boleh sholat duha jam 11.30? Aku nggak nyaranin, takutnya matahari sudah ada di atas kepala. Kalau matahari sudah di atas kepala kita, maka itu jadwal haram sholat. Jadi sholat zuhur lah, sholat duha lah, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Kalau mukena selain warna putih itu gimana? Memang ada dalil yang mengatakan bahwa alaikumus sauda wal baida inda sholah. Disunahkan kalian disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Dalilnya jelas, oke? Tetapi itu kan dulu untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Nah, kalau kita gimana nih? Ya, kita gimana nih ya? Nah, kalau kita gimana? Ada dalil taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Dulu wanita dianjurkan pakai baju hitam dan putih ketika sholat, seperti mukena hitam dan mukena putih itu dulu untuk membedakan dari orang Yahudi. Kalau kita nggak wajib lagi. Bahkan kalau kita dalam keadaan tawaf boleh pakai baju warna-warni. Umroh tawaf boleh pakai batik, bayangkan itu wanita. Karena tidak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi, kecuali laki-laki harus pakai pakaian ihram. Oke, Ustazah, oke, kalau laki-laki bertato apa tidak boleh jadi imam ketika dia sudah bertaubat nuntas? Sebenarnya nggak masalah. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau uang dihutang 93 juta, apakah wajib zakat? Uang dihutangi, enggak wajib zakat ya. Kita minjem uang sama orang gitu kan, enggak wajib zakat ya. Ustazah, oke, bikin vitizah tentang pakaian zaman sekarang. Dulu hitam, sekarang tidak wajib. Oke, aku bikin VT. Banyak kali pun tugasku dari ibu guruku ini. Tadi bikin VT tentang apa? Udah, ini bikin VT tentang mukena hitam. Mukena hitam.
Tentang apa udah nuzul Quran aku buat hari ini cuy. Ya doanya juga udah banyak kali pun tugasku ini. Ustazah kalau sholat bajunya ada gambar kucing gimana hukumnya? Sebenarnya kalau dia sablon gak ada masalah. Yang penting jangan tulis tangan, lukisan tangan haram. Dan usahakan bapak-bapak ya. Ibu-ibu, bapak itu dikasih baju yang gak usah ada bacaan. Jangan bapak-bapak sholat berjamaah kasih baju yang bacaan belakangnya hit elektrik. Baygon tahan 6 jam. Lagi sholat ibu-ibu di belakang terbaca hit elektrik. Anti nyamuk 8 jam. Sekali semprot mati. Keringat kami nggak khusyuk kami sholat ya. Jadi teman-teman yang bapak-bapak tolong bajunya polos saja. Ya, dah denger tuh asik ketawa aja pun. Ya, paham ya? Polos saja. Pak Riza, baju tuh polos saja ya. Jangan banyak-banyak kali gayanya. Ya, polos saja. Jadi Allahu Akbar. Jadi nyaman ya, sholatnya nyaman. Oke, tulisannya Telkomsel. Iya juga ya. Gitu ya. Jadi yang bener-bener ya ibu-ibu juga mau kena oke lah. Bunga-bunga boleh lah ya kan. Nah, pakai baju partai pula. Coblos nomor 1. Teringatlah wajahnya ya. Oke, gitu ya guys. Paham ya? Ustazah, oke. Oke, aman ya. Wanita di rumah lebih utama sholat di rumah atau di masjid? Semen 3 roda. Bukan semen 3 roda, semen Padang. Oke guys, nah coba ya, teman-teman coba ya, jadi gini ya, malah ngelawak. Oke ya, aku mau jelasin apa, tuh kan lupa aku kan, nah itu karena Mbak Das ini tuh, lupa aku cuy, apa tadi ya? Oke, astagfirullah. Aku gak ikut-ikutan ya, itu ada yang komen tuh, baju tulisannya lagi cari janda. Baik-baik ngapa pak? Oke, aku sangat lebah juga bapak ini nanti. Oke ya guys, kita lanjut ya guys. Apalah tadi aku jawab tuh guys, lupa dah aku. Tahanan istri. Oke ya, Ustazah, oke tentang sebentar ya. Oke, oh ya wanita bagusnya sholat di rumah atau di masjid. Jadi begini. Memang dulu ada dalil yang bunyinya begini. Lebih baik wanita itu sholat di rumahnya, lebih baik dalam hujrohnya, dalam kamarnya, lebih baik dalam kamar yang kecil yaitu mihrabnya. Jadi perempuan itu kalau dia sholat tuh lebih baik dia sembunyi itu di dalam mihrabnya ya kamarnya yang kecil gitu kan guys. Nah tetapi lagi-lagi sama kayak pakaian putih tadi, itu kan dulu tujuannya karena dulu. Jadi kalau kita membaca sebuah dalil, kita harus tahu sebab turunnya dalil itu di situasi mana dalil itu turun. Dalil itu turun adalah saat situasi tidak aman, perempuan gak boleh keluar rumah, gak bisa keluar rumah. Karena dalam situasi seperti itu para wanita itu tidak aman. Maka lebih bagus dia sholat di dalam rumahnya. Kalau sekarang gimana? Sekarang tulisannya sekarang dia adalah taghairul ahkam bitaghairiz zaman wal makan ya. Oke, ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Bahkan ada dalil sekarang yang bunyinya izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi sekarang perempuan itu boleh ke masjid tapi tidak diwajibkan ke masjid. Tapi hati-hati perempuan, jangan tabarruj, jangan banyak kali gaya, jangan banyak kali dandan. Ke masjid itu ya sholat, bukan ngapa-ngapain. Boleh kok perempuan ke masjid, tidak ada masalah. Jadi perempuan itu tidak dilarang ke masjid dan tidak diwajibkan ke masjid. Sholat taubat boleh dilakukan siang hari enggak? Boleh. Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam, bebas aja. Siang dan malam boleh ya. Siang Mbak Eli, kadang keluar, kadang flek keluar, kadang enggak, kadang flek. Itu flek itu adalah haid. Kalau udah lebih dari 15 hari dia sudah haid, lebih dari 15 hari dia adalah istihadah. Mbak yang flek enggak, istihadah, haidnya kebanyakan
flek 7 hari, haid 7 hari, flek lagi 7 hari, itu haid nggak teratur ya, itu haid nggak teratur, teman-teman boleh cek ke dokter atau minum madu akasia kita ini. Madu akasia kita nih cepet banget nih haid, miom, kista, cepet banget ya untuk teman-teman kita seperti teman-teman yang lain kalau madu akasia. Tapi kalau sholatnya selonjoran, lututnya nggak bisa ditekuk, lututnya copot, kebas-kebas, kesemutan, madunya osteo. Valid, faktanya udah banyak, buktinya udah banyak. Oke. Ustazah, apa boleh tasbih di siang hari? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, kalau di masjid sholat taraweh 20 dan witir 3 rakaat, sudah biasa seperti itu. Berarti kita ikut jamaah, tidak harus. Kita boleh 8 aja. 8 terus witir di rumah kalau nggak kuat ya. Boleh aja, nggak jadi masalah ya guys. Oke ya. Ustazah, apakah witir pakai kunut? Tidak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Promil madu akasia ya, promil madu akasia. Hipertensi juga madu akasia ya. Ustaz, sholat pakai mukena karena sholat hanya pakai mukena karena habis mandi. Berarti Mbak nggak pakai daleman, nggak pakai bra, nggak masalah. Yang penting benar-benar ketutup ya. Yang penting benar-benar ketutup auratnya. Mukenanya janganlah terbalik ya. Oke ya. Oke, ya udah nggak pakai apa-apa di dalam waktu sujud terbang mukenanya ya. Ustazah, apa boleh membetulkan sejadah dengan kaki? Nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah saya keputihan. Keputihan wajib sholat, keputihan wajib puasa. Cuma kalau teman-teman keputihan, teman-teman harus cebok sebelum sholat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya wanita sholat Jumat? Wanita sholat Jumat tidak masalah, nggak ada masalah. Selagi dia tidak sendiri ada temannya, ya kan? Ustazah, kalau GERD madu apa ya? GERD itu madu akasia. Miom akasia. Ini ada testimoni. Saya ada miom, rutin minum akasia. Sekarang udah membaik tuh, masya Allah. Ya, jadi kalau GERD, kalau kayak miom, haid gak lancar, hipertensi, kolesterol, kayak promil. Ya, atau Ustazah saya ada GERD dan vertigo, sudah konsumsi normal tuh, masya Allah. Tuh kan? Nah, kalau wasir madunya osteo, madunya cuma 2. 1 kilonya 99.000. Kalau beli 2 harganya kita hambiarin di bawah 90.000. Oke, kista, miom, akasia. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman coba baca bismillah.